Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Puspa dengan NIM 2021 0810 200 177. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Mr. Yandi MPD. Di sini saya mengambil judul Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Salamah 2. Ya, di sini yang pertama ada kata penghantar, selanjutnya ada daftar isi, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Bidang pendidikan adalah salah satu bidang yang dijadikan sasaran dalam pengembangan pembangunan jangka panjang. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas akan mewujudkan manusia yang bermutu tinggi, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Pendidikan dipandang sebagai cara yang tepat untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Melalui pendidikan, manusia mendapatkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap sehingga dapat berpikir lebih sistematis, rasional, dan kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat didambakan oleh siapa saja, baik oleh anak, remaja, maupun orang tua. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Suryo Subroto mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu pengembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat, dengan memilih isi atau materi, strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Dengan demikian, tujuan pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan pendidikan, karena tidak akan memberikan arah kemana harus menuju, tapi juga memberikan ketentuan yang pasti dalam memilih materi atau isi, metode, alat evaluasi dalam kegiatan yang dilakukan secara umum. Tujuan pendidikan dapat dikatakan bahwa anak ke arah tingkat kedewasaan, artinya membawa anak didik agar dapat memberi sendiri atau mandiri di dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dirinya agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya, serta membawa anak didik agar dapat mandiri di dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan tidak akan pernah berhasil jika tidak ada usaha secara sadar untuk selalu hidup disiplin. Disiplin secara etimologi ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tata tertib di sekolah, kemiliteran, dan lain sebagainya, atau ketaatan, kepatuhan terhadap tata tertib di sekolah. Menurut Lewis, kedisiplinan memiliki berbagai fungsi. Fungsi pertama, kedisiplinan sebagai penciptaan dan pelestarian keadaan yang penting terhadap kemajuan kerja teratur yang berada di sekolah. Fungsi kedua dari kedisiplinan adalah persiapan siswa terhadap keikutsertaan aktif dalam lingkungan orang dewasa yang terorganisir, di mana kebebasan diseimbangkan dengan tanggung jawab yang berhubungan dengannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah tata tertib yang memandang sebagai sekumpulan teknik dan strategi yang diterapkan oleh guru untuk memberikan ketertiban dalam kelas. Kedisiplinan masih menjadi barang mewah di negeri ini, termasuk pada siswa. Padahal disiplin adalah salah satu syarat mutlak menghadapi kesuksesan dalam menghadapi cita-cita besar dalam dunia pendidikan. Tanpa kedisiplinan yang tinggi, kualitas lembaga pendidikan akan kalah dari bangsa lain yang menerapkan disiplin tinggi, seperti Malaysia, Australia, China, dan Jepang.
Membangun kesadaran hidup disiplin patut digalakan semua pihak. Siswa sebagai calon penerus bangsa harus memberikan contoh yang baik dalam menegakkan disiplin ini sebagaimana dikatakan Ade Armandon tidak lepas dari tradisi hidup yang mengedepankan kedisiplinan yang ketat dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari. Disiplin identik dengan konsistensi dalam melakukan sesuatu. Ia merupakan simbol dari stamina yang powerful, kerja keras yang tidak mengenal rasa malas. Orang yang selalu berpikir pencapaian target secara perfect dan tidak ada dalam pikirannya kecuali hasil terbaik dari pekerjaan yang dilakukan di dalam kelas. Jika seorang guru tidak mampu menerapkan disiplin dengan baik, maka siswa mungkin menjadi kurang termotivasi dan memperoleh penekanan tertentu, dan suasana belajar menjadi kurang kondusif untuk mencapai prestasi belajar siswa. Sebutan orang yang memiliki disiplin biasanya tertuju pada orang yang selalu hadir tepat waktu, taat terhadap aturan, berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku, dan sejenisnya. Sebaiknya, sebutan orang yang kurang disiplin biasanya ditujukan kepada orang yang kurang atau tidak dapat menaati peraturan dan ketentuan berlaku, baik yang bersumber dari masyarakat, pemerintah, atau peraturan yang diterapkan oleh suatu lembaga tertentu, misalnya sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu faktor dominan dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa. Di sekolah, seorang siswa berinteraksi dengan para guru dan mendidik dan mengajarnya. Sikap teladan, perbuatan, dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu ke dalam hati sanubarinya, dan dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang tua di rumah. Sikap dan perilaku yang ditampilkan guru tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya kedisiplinan siswa di sekolah. Semua bentuk ketidakdisiplinan siswa di sekolah tentunya memerlukan upaya penanggulangan dalam pencegahan. Siswa yang mempunyai disiplin akan mempermudah dia untuk belajar, mudah menyesuaikan diri dengan teman, guru, dan orang tua. Dengan disiplin, siswa dapat memiliki pribadi yang dipercaya dan akan disenangi oleh orang sekitarnya. Kita lanjut ke yang B, itu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat didefinisikan masalah-masalah yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa terkait dengan kedisiplinan. Yang kedua, kedisiplinan siswa dalam belajar belum terlaksana dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat memperhatikan pelajaran. Siswa tidak dapat memperhatikan pelajaran. Yang keempat, siswa belum memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Yang C, batasan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian tidak membahas semua masalah tersebut. Masalah akan dibatasi pada persepsi sebenarnya dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Dalam kedisiplinan belajar, siswa kelas 4 SD Negeri Salaman 2. Yang D, terdapat rumusan masalah. Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedisiplinan belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Salaman 2, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan belajar siswa. Yang kedua, bagaimana upaya penanaman kedisiplinan belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam penanaman kedisiplinan belajar siswa. Yang keempat, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam membangun disiplin belajar siswa. Yang E, tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikembangkan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan kedisiplinan belajar siswa. Yang kedua, mengetahui upaya penanaman kedisiplinan belajar siswa. Yang ketiga, mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam penanaman kedisiplinan belajar siswa. Yang keempat, mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam membangun disiplin belajar siswa. 4, yang F, manfaat penelitian. Sebagai yang penulis harapkan, setelah penelitian ini akan diperoleh manfaat antara lain. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang A, sebagai bahan diskusi dalam ruang perkuliahan, khususnya pada mata kuliah. Yang kedua, manfaat praktis.
Masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada A. Kajian teori. Yang pertama hakikat kedisiplinan. Yang A itu pengertian kedisiplinan. Yang B. Tujuan kedisiplinan. Yang C. Macam-macam disiplin. Yang D. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin. Yang E. Membentuk disiplin. Yang kedua ada hakikat belajar, yang A pengertian belajar, B tujuan belajar, C prinsip-prinsip belajar. Yang ketiga hakikat disiplin belajar di sekolah, yang keempat penelitian yang relevan. Terus yang B terdapat teori-teori yang mendukung penelitian. Yang C kerangka berpikir. Selanjutnya ada bab 3 metode penelitian, desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa orang, objek, atau perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dalam pengumpulan data secara fundamental sangat tergantung pada proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Penelitian kualitatif temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan angka. Yang B, tempat dan waktu. Tempat penelitiannya itu bertepatan di SD Negeri Salaman 2, Kabupaten Magelang. Waktu penelitiannya itu awal Mei 2016, melakukan wawancara pada tanggal 24 Mei 2016, dilanjutkan wawancara dengan guru pada tanggal 25 Mei 2016, wawancara dengan beberapa murid-murid di tanggal 27 Mei 2016. Selanjutnya ada subjek penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dan yang terakhir itu ada indikator keberhasilan. Mungkin cukup sekian pemaparan proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.